Aduh. Aduh, ya sarang kan. Sawi rencing. Ieu jeung nyesa sabulaneun. Aduh, masyaallah. Kira di awet-awet. Nya eta sae itu namana istri solehah teh kitu ya. Jadi boros-boros ya. Ya mudah-mudahan dia sing sarolehah. Amin. Iya, calon-calon pemimpin masa depan Kabupaten Bandung ini nih. Ya. Oke. Yuk, mangga Ibu. Logika. Iya. Oh iya berarti nya kada itu. Ya kapal itu kalau luhur. Nah, kalau kita tidak bergerak, kita tidak mengambil alih atau mengambil posisi di lahan kita atau tempat kita, ya kita tergerus dengan kondisi itu. Masyarakat hanya sebatas jadi penonton. Ya. Tapi salah satu kuncinya kita harus continue kerja keras, kemudian kekompakan itu. Pak, orang tahu. Oh gitu. Pak. Potensi alam. Dan yang dijual berarti paket-paket wisata atau Untuk paket-paket memang belum harus sebatas ya tadi misalnya spot-spot belum. Justru ini juga merujuknya ke sana Pak. ya, karena kan pengetahuan saya di 2011 ya Pak ya, Bunga Ciburial salah satu dari 10 desa wisata. Tapi itu separuh-paruh acan Ya. yang memang menggeliat gitu, kecuali Alam Endah misalnya. Yang di Cimaung, pembatasan Pangalengan ya. Lamajang. Sudah bisa sama iya, tapi paling tidak dari yang 10 itu tuh masih belum maksimal. Terus sekarang target 100, aku 100 sama 10 lagi belum maksimal. Bahkan sudah di SK-kan kan? Ya. Nah ini yang saya ingin mendapatkan inilah realitanya kalau di lapangan seperti apa, dan sebetulnya yang menjadi program Bapak, harapan Bapak ketika memang ini SK-nya sudah ada dan bentuk perhatian itu dari kita tuh seperti apa gitu, sehingga bisa terlaksana lah. Ya, memang intervensi dari Pemda Damani dan KPU memang sangat dibutuhkan Pak. Dan tadi dari 2011 itu kami memang banyak kendalanya. Dan mungkin kita mulai juga mau konsen, waktu itu kan keburu COVID dan sebagainya. Oh, saat sebelum 2 tahun yang kena COVID itu sudah mulai apa kan, menjadi program saat itu? kayak misalnya pelatihan kayak untuk jadi guide gitu kan, kemudian penyiapan sarana fasilitas misalnya homestay gitu kan. Kemudian penunjang wisata yang lainnya kayak kuliner, itu juga kan salah satu PR juga. Walaupun kan ketika kunjungan ke Ciburial, kuliner itu sudah pasti ada kafe yang lainnya, tapi kan kalau kafe itu kan pribadi-pribadi ya. Betul. Nah ini yang memang harus dikelola oleh masyarakat, misalnya kuliner yang khasnya apa gitu. Kalau di Dago Pakar ini separuh masuk kota, separuh kita ya? Belum semuanya masuk kita? Masuk Ciburial. Ciburial masuk kita semua ya? Tuh, warga Jakarta. Kalau ke Dago Pakar berarti sudah masuk wilayah kami ini ya, masuk Kabupaten Bandung. Kekuasaan Probolinggo. Maribaya Bandung Barat. Oh, Maribaya Bandung Barat ya, di sana ya. Nah, saat ini apa yang jadi kendala Pak? Karena kita berbatasan langsung ya dengan kota dan banyak wisatawan yang di sini. Itu apa yang menjadi kendala? Itu sebenarnya jadi potensi Pak. Bukan kendala ya. Mungkin dari sisi keamanan itu nggak terlalu ini ya. Keamanan lebih cenderung kondusif lah. Cuman ya tadi
pasti ada sisi negatifnya ketika misalnya banyak kunjungan ke Ciburial gitu kan, apalagi kalau misalnya weekend atau Sabtu dan Minggu minimal kan gitu. Ini begitu gerbang masuk ke Ciburial itu kan macetnya luar biasa. Kecil lah. Weekend ya, Weekend. biasa Sabtu Minggu ya. Ya, yang dampak negatifnya ya macet lah Pak. Karena aksesnya kecil, di ujung di depannya gitu kan. Dampak negatifnya Pak yang dirasa oleh Pemprov itu saat kemarin vaksinasi. Lebetnya ke kota sana ya. Padahal kita sedang mencari sasaran vaksin itu banyak gitu, sementara masih Vaskes ya, bukannya dari NIK ya. Makanya banyak yang melakukannya di kota. Ya, balik lagi soal pariwisata. Apa yang menjadi konten Pak, yang menjadi ciri khas di Ciburial ini yang siap sebetulnya dieksplor oleh desa Ciburial ini dengan desa wisatanya? Betul. Memang wisata ini salah satu potensi yang luar biasa saat ini ya. Sehingga memang perlu disikapi oleh kita bersama, termasuk oleh masyarakat gitu, supaya ya tadi bersama-sama membangunnya kan gitu. Karena kalau masing-masing ya kita juga susah kan gitu. Nah, salah satu yang menjadi kendala bagi kami adalah bagaimana caranya menginginkan peran masyarakat dengan adanya para pendatang pengusaha. Karena kan sebagai gambaran bahwa lahan di kami itu sebagian besar sudah milik orang luar. Sehingga kan masyarakat paling hanya 20% lah hitungan saya dari masyarakatnya. Nah, ketika masyarakat mau membangun usaha, sebagai contoh misalnya mendirikan warung-warung gitu kan, kan kendala salah satunya lahan. Tetapi kan tadi potensi wisata itu bukan hanya sebatas itu kan, masih banyak yang lain. Jadi memang perlu kita kembangkan, kita bantu. Dari potensi pertanian misalnya, agrowisata ya. Itu di sini kan. Kira-kira ada nggak Pak kalau misalnya kita buat sebuah konsep agrowisata, tempatnya di Bapak ini kira-kira di mana gitu? Kalau kita lihat di Banyuwangi, ya kan sebetulnya dia juga ya dia malah lengkap ya, punya pantai, punya agronya juga ada gitu kan. Nah, khusus agronya kan kita perlu ada satu tempat di wilayah yang kita canangkan ini agrowisata. Mungkin dari jenis tanamannya atau mungkin tanaman sehat dan lain sebagainya, itu mah judul-judul bisa dibentuk untuk mendongkrak pariwisata gitu. Nah, kira-kira mungkin nggak Pak kalau dari mungkin lah, bahkan kemarin juga kita sudah mau bangun di RW 11 yang tebing keraton. Tebing keraton yang itu nempel Tahura kan? Iya. Oh, itu pengelolaannya di kita? Baru rencana Pak. Apa rencananya seperti apa Pak? Ya sebetulnya seperti yang disampaikan Pak Kades, bahwasanya lahan kita itu kan punya orang Pak, bukan punya desa. Desa itu tidak memiliki lahan cari Pak di Ciburial khususnya ya. Hanya yang ada desa saja. Sehingga salah satu kendala terbesar kita kerjasama dengan pemilik lahan. Nah, kebetulan kalau 2010 ada warga masyarakat yang bersedia kerjasama, walaupun namanya belum itu sedang kita buatkan. Itu dijadikan spot wisata di sana. Di atas lahan berapa? Di atas lahan sekitar 5.000 lahan, 5.000 meter. Kemudian kan itu nyambung kepada lahan agrowisata, nyambung ke tempat pertanian Pak. Itu sudah ada pembicaraannya sampai mana itu? Sudah pembicaraan, kita baru kemarin usulin ke dinas pariwisata Pak. Pariwisata kita usulin juga. Kemudian tahapannya kita masih dalam obrolan konsep ini. Kemarin digambar sama orang di konsultan sedang mendesain Pak. Kampung selfie. Kampung selfie. Oh, sudah ada dengan Disperkim ya. Dengan kampung selfie. Konsultannya dari mereka, sekarang lagi dibuat desainnya seperti itu kapan Pak sudah mulai dibuat? Masih dalam tahap perencanaan dinas. Nah, kami juga salah satunya membuat surat permohonan kepada pemilik lahan. Kalau memungkinkan Pak, misalnya nanti saya juga mau tanya progresnya sampai mana dengan dinas. Kita ketemunya di sini aja. Nanti saya tarik sampai mana ininya, kita diskusi dengan pemilik lahannya. Karena memang ya,
ya harus dilihat progresnya seperti apa, dan juga pasti si pemilik lahan kan pengen tahu kira-kira apa share-nya bagaimana gitu kan ya, dari kajian-kajian yang sudah dilakukan. Ya nanti diingetin aja ya. Boleh Pak. Nanti kapan waktunya nanti saya kontak orang dinasnya. Iya. Coba bisa kontak. Bisa kita pakai ku anu gaduhna pakai pikiran pakai apa gitu kan tadi itu kabar. Kendala kami di sini itu salah satunya ya, walaupun bukan berarti semua mana di situ. Kita tidak punya lahan untuk mengembangkan itu. Nah, kita juga punya program yang namanya Warung Masagi. Itu salah satu bentuk program untuk menjaga dengan wisata. Karena kan yang datang sini itu hanya santai gitu kan, ngobrol. Ada moto kami Ciburial gitu. Oh iya Masagi. Oh iya waktu itu Pak. Oh, ada kianya. Masagi. Nah, cuman warung itu kan kita butuh tempat. Nah, tempat kan kita tidak punya. Nah, kita coba kerjasama misalnya atau mohon lah kepada pemilik lahan yang sementara misalnya belum digunakan gitu kan. Kita lakukan perjanjian. Ketika misalnya pemilik lahan itu akan menggunakan di kemudian hari, ya kita tidak akan ada tuntutan apapun kan, termasuk dengan Tahura. Cuman memang kami banyak mentok lah gitu. Itu persis di sebelah Tahura. Yang mana? Sebelah. Iya itu yang Warung Masagi itu. Bukan yang lahan ini Mas. Yang lahan itu di atasnya lagi. Itu tebing keraton Pak. Sebelum tebing keraton. Oh sebelum tebing keraton. Akses ke sananya? Akses sana yang akses ke tebing keraton itu. Cuma kan tebing keraton pernah tebing keraton? Belum. Sebelumnya aja pokoknya. Sebelumnya aja ya. Aksesnya mah dari Tahura. Di pas pertigaan aja. Pokoknya waktu itu sempat pakai golf kan diantar gitu, tapi belum sampai ke tebing keraton ya. Baru ke gua Jepang. Oh, cuma di Tahura sini. Cuma di atas Pak. Di atas masih jauh. Oh masih jauh. Masih jauh. Iya saya diajakin lari pagi ke situ. Oh itu jauh ya. Memang harus lari pagi sengaja Pak. Sengaja lari pagi di Ciburial. Oh gitu ya. Jalan-jalan. Ayo jalan-jalan. Ayo olahraga ya. Ayo. Pakai olahraga Pak Kades Pak. Siap. Ayo nanti kapan? Diagendakan saja Pak. Sambil kita lihat potensi yang ada semua. Sebetulnya banyak sih. Dengan si pemilik lahannya. Pemilik lahan. Ya. Kemudian yang kedua, satu kendala terbesar kita kan lahannya milik orang Pak. Kita kan nggak bisa sembarangan juga bangun di tempat orang ya. Ketika kita bangun maju kemudian lahan yang mau dipakai juga kan selesai semua. Nggak bisa harus ada MOU seperti apa dan lain-lain. Kemudian yang rencana kita yang kedua adalah ini batu nyusun. Batu nyusun. Situs batu nyusun. Situs warisan geologi Pak. Itu lokasinya di perbatasan Desa Ciburial dan Sungai Saluyu. Kata orang geologi itu adalah sampingnya. Tapi warung lain kita harus benar-benar ini harus lihat nih. Ya, berarti boleh lihat lah. Di pagi habis subuh berarti jam 6 mulai. Mana dia? Terus kali. Mana ke Ciburial? Ya sedikit-sedikit lamanya di benahan. Dan mudah-mudahan Pak Kades juga tetap semangat terus ya. Didukung teman-teman di didorong. Mudah-mudahan tetap terus ngaburial potensi-potensinya. Ya. Terima kasih banyak informasinya. Sampai ketemu lagi nanti dan mudah-mudahan kita semua warga Kabupaten Bandung lah sendiri yang bisa membangun dan bisa menyajikan seluruh potensi wisata yang ada, yang pada akhirnya juga bisa berdampak terhadap ekonomi masyarakat Kabupaten Bandung. Turun nuhun, Pak Kades, turun nuhun Kades, Sarjana, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wabu. Ya sinanggelah ke warung warga. Siap. Pak RT yang enggak dulu. Oh, yang di Sembilan Cuk Pak Babu. Enggak. Iya. Tahun. Ya. Mudah-mudahan majeng terus lah. Amin. Dewe petruk kene gini. Kemarin mah kopi Karaos sebenarnya. Insyaallah lah. Ya.
Di mana Ibu? Bapak nepangkeun anu KKN ti UMB Bapak. Oh, Muhammadiyah. Muhammadiyah. Sampai beres observasi Bapak di RW 10. Abdi mah KKN mah di RW 8. Mung nembe teh observasi di RW 10. Terus beres kegiatan ka dieu heula Bapak. Halan-halan dulu. Iya. Mudah-mudahan lah lancar. Melaksanakan tugas dengan baik, sehat ya. Tujuan naon ibu-ibu? Aduh. punya saran kan? Sawi. Ieu jeung nyesa sabulaneun. Aduh, masyaallah. Kira di awet-awet. Ya eta sae itu namanya istri solehah cek gitu ya. Jadi boros-boros ya. Ya mudah-mudahan dia sing sarolehah. Amin. Iya, calon-calon pemimpin masa depan Kabupaten Bandung ini nih. Ya. Oke. Yuk, mangga Ibu. Ya. Kaluhur itu. Mun itu batas nanti Pak aya bodas. Pasti katanya. Berarti berdampingan dengan tahuranya. Berdampingan. Kami mah kade mah nu warga kene. Kami mau numarkeun Pak RT lah. Warga Habib berapa luasnya? 3,5 hektar. 3 hektar setengahnya. Sudah ada pembicaraan dengan ini. Sudah ada pembicaraan bahkan mulai dialogkan. Cuman waktu kemarin itu lebih kepada penggarap dulu. Karena kan penggarap menggunakan lahan ini. Kemudian ya pemilik atau ahli waris pengen tahu lah siapa saja yang menggarap di sini. Ya, artinya sudah ada komunikasi. Tinggal nanti apakah di ACC atau tidak, konsep yang kita berikan mudah-mudahan mereka di ACC gitu. Karena tidak mengganggu dari tanah yang Tidak, digarap kan? tidak. Jadi justru kita istilahnya memanfaatkan yang Memanfaatkan. ada dengan tambahan-tambahan Ya. ini. Jadi penghasilan pertanian pun ya silahkan berjalan bertani gitu. Tapi kita menambahkan kegiatan yang lain. Ya tuh, Tuhan, buat dokumentasi. Nah, gitu.